Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan angkat tangannya. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pak Musin doakan yang barusan ikut doa bersama Pak Musin, semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa bertambah ilmunya. Dan barusan yang belum ikut berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Baik, Pak Musin juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyelesaikan tugas akidah akhlak, yang telah mengirimkan tugasnya. Silakan bisa dicek nilainya karena sudah Pak Musin kirimkan, dan bagi yang belum silakan bisa segera dikirimkan tugasnya supaya tidak menumpuk dengan tugas yang lain. Anak-anakku, siswa-siswi MTSin yang berbahagia, untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan agama Islam atau biasa dikenal dengan SKI ya. Untuk SKI kali ini berbeda dengan akidah akhlak, ada dua tagihan tugas ya. Dan perlu diketahui, tugas tersebut itu nanti akan Pak Musin masukkan bisa saja di awal video atau di tengah video atau mungkin di akhir video. Artinya kalian harus dengarkan dan amati video pembelajaran kali ini dari awal sampai akhir supaya kalian tidak tertinggal baik materinya maupun tertinggal tugasnya. Untuk bab pertama kita akan bahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan indikatornya adalah capaian dari materi pembelajaran kali ini. Yang pertama, saya harap nanti kalian bisa menjelaskan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, menjelaskan kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Yang ketiga, menjelaskan kondisi sosial, menjelaskan kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang terakhir, bisa menjelaskan kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. 4 target inilah yang Pak Musin harap dari kalian bisa dikuasai dari pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya perhatikan dulu gambar di bawah ini. Ada dua gambar yang telah Pak Musin tampilkan. Yang pertama di sebelah kiri, ya, ini adalah gambar pertama. Ya, di sini ilustrasinya ada beberapa patung, kemudian di sekelilingnya ada orang. Itu adalah gambar pertama. Dan yang gambar kedua, ilustrasinya ini sedang berada di padang pasir, kemudian terlihat ada beberapa unta yang sedang membawa sesuatu, dan di samping atau di depannya ini terlihat beberapa orang. Nah, untuk tugas pertamanya adalah kalian silahkan tentukan gambar pertama itu gambar tentang apa, kemudian gambar kedua itu gambar tentang apa. Kalian bisa menjawab tugas pertama ini di komentar video di YouTube-nya Pak Musin. Ya, komentar video. Jangan lupa sebelum menjawab tulis nama kalian, nama lengkap, dalam kurung kelas kalian 7A, 7B, 7C, 7D, 7E atau 7F. Kemudian bagian bawahnya gambar 1 gambar apa dan gambar 2 gambar apa. Tuh, ya, tugas pertama adalah menentukan gambar 1 itu gambar apa, gambar 2 gambar apa. Silakan bisa ditulis di komentar yang ada di video YouTube-nya Pak Musin. Baik, bisa dipahami ya? Kalau iya, kita lanjut. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid.
Agama tauhid ini dibawa oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah selain Allah. Jadi memang awalnya sudah benar, agamanya tauhid, baik pada masa Nabi Ibrahim maupun Nabi Ismail, yaitu adalah menyembah Allah. Namun setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Mekah atau masyarakat Arab mulai menyembah selain Allah. Lah terus menyembah apa? Inilah yang mereka sembah. Yang pertama, ada yang menyembah berhala, ada juga yang menyembah malaikat, ada juga yang menyembah jin atau ruh, arwah nenek moyang mereka. Mereka bisa menyembah berhala, asal usulnya adalah orang ini, Amir bin Lubai. Amir bin Lubai itu adalah seseorang pembesar dari suku Khuza'ah. Dia berjalan menuju Syam, ya. Dia melihat di Syam ada orang yang menyembah berhala, sehingga Amir bin Lubai tertarik mengajarkan penyembahan berhala di daerahnya, yaitu adalah Mekah pada waktu itu. Sehingga Amir bin Lubai membawa berhala dari Syam menuju Mekah. Berhala yang dibawa oleh Amir bin Lubai itu bernama Hubal. Hubal ini adalah salah satu pemimpin dari berhala-berhala yang lain, seperti Mana, Latta, dan Uzza. Karena Amir bin Lubai inilah yang memulai membawa berhala, berangsur-angsur berhala yang ditaruh di sekitar Ka'bah itu bertambah dan sampai berjumlah 360 berhala. Wah, sangat banyak sekali ya. Yang awalnya sudah benar menyembah kepada Allah, setelah Nabi Ismail wafat, kemudian muncul orang yang bernama Amir bin Lubai, berhala dari Syam, sehingga jumlah berhalanya menjadi 360 berhala. Kita lanjut. Selain menyembah berhala, ada juga yang menyembah malaikat. Nah, kok bisa ya mereka menyembah malaikat? Alasan mereka menyembah malaikat itu mereka menganggap bahwa malaikat itu adalah putri Tuhan. Nah, itu alasan mereka, sehingga perlu disembah. Kemudian ada juga yang menyembah jin, ruh, nenek moyang. Itu mereka memberikan sajian pada jin, ruh, atau arwah nenek moyang supaya mereka terhindar dari mara bahaya, atau mara bahaya supaya jauh dari mereka. Nah, karena kepercayaan mereka inilah, baik karena menyembah berhala, malaikat, jin, atau ruh, maka zaman mereka disebut zaman jahiliyah atau masa jahiliyah, yang artinya zaman kebodohan. Ya, zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan. Namun bukan kebodohan dalam otaknya atau pikirannya, melainkan kebodohan karena keimanan. Nah, ini terbukti. Berhala yang tidak bisa apa-apa kok disembah. Malaikat kok dianggap sebagai putri Tuhan. Jin, ruh, dan arwah kok dianggap sebagai penolong mereka. Nah, itulah dinamakan masa jahiliyah, masa kebodohan. Lanjut pada kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter positif. Wah, ternyata mereka punya sifat positif. Ya, seperti apa positifnya? Yaitu adalah mereka punya sifat yang pemberani, ketahanan fisik yang kuat, kekuatan daya ingat, hormat terhadap harga diri dan martabat, loyal terhadap pemimpinnya, ahli syair, dan lain sebagainya. Walaupun ya kepercayaan seperti tadi, tapi mereka punya sifat positif. Namun beberapa sifat positif itu tertutup akan kejahilian mereka.
tertutup akan sifat-sifat negatif. Sifat-sifat negatif mereka yaitu adalah melakukan kebiasaan buruk. Ini yang tidak perlu kita contoh, kita harus jauhi. Yaitu adalah meminum khamr atau arak, ya, mabuk-mabukan, berzina, berjudi, merampok dan lain sebagainya. Nah, walaupun mereka punya sifat positif, tapi tertutup dengan kejahiliahan dan sifat-sifat buruk mereka. Mereka juga menganggap bahwa perempuan itu adalah aib, serta mereka menganggap ada tradisi yang sangat buruk di masyarakat Arab, yaitu adalah mengubur anak perempuan mereka secara hidup-hidup. Sungguh sangat tragis sekali. Pada masa mereka itu mereka masih menggunakan sistem perbudakan. Nah, jadi sebelum Islam datang ke daerah Mekah atau ke daerah Arab, sistem perbudakan itu mereka masih berlaku. Ya, ini sifat yang tidak manusiawi. Karena mereka misalkan bosan terhadap budak mereka, ya mereka bisa menjualnya. Ya, kalau misalkan tidak laku, ya mereka bisa membunuh mereka. Alhamdulillah kita bisa tinggal di daerah di Indonesia yang negaranya sudah merdeka. Lanjut, kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama, ya, mata pencaharian orang-orang Arab di antaranya adalah peternakan. Kemudian ada juga yang mata pencahariannya pertanian, ada juga yang mata pencahariannya adalah perdagangan. Arab Badui itu adalah Arab yang hidup di desa, ya. Mereka berpindah-pindah atau bahasa kerennya itu adalah nomaden, ya, bahasa keren. Ya, dapat referensi baru. Arab Badui atau Arab pedesaan, mereka berpindah-pindah menggiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau ke padang rumput. Jadi hidup mereka itu selalu mengamati alam. Kalau ada musim hujan, kemudian ada padang rumput, maka mereka hidup di daerah situ. Kemudian mereka membuat rumah, bukan rumah permanen seperti miliknya kita, tapi rumah ala kadarnya. Rumah tersebut terbuat kadang dari pelepah kurma, ya, daun-daun kurma, atau dari kulit binatang hewan-hewan ternak mereka. Terus kulit tersebut juga bisa digunakan sebagai pakaian mereka. Kalau mereka lapar, ya mereka tinggal makan dari daging ternak mereka. Kalau mereka haus, mereka kadang bisa makan dari air susunya. Lanjut, yang mata pencahariannya pertanian adalah masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur. Kan kita tahu, ya, mayoritas di daerah Arab itu adalah daerahnya padang pasir. Ya, jadi tentunya tidak semua bisa melaksanakan pertanian, hanya di daerah subur saja, seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybar, atau yang lain. Tentunya tanaman yang mereka tanam itu tidak seperti di Indonesia, ya, bisa apa saja tumbuh kalau di Indonesia. Ya, paling hebat-hebatnya yang mereka tanam itu adalah anggur ataupun kurma. Perdagangan. Mayoritas penduduk Mekah memilih perniagaan atau perdagangan sebagai mata pencaharian mereka. Bahkan dalam surat Al-Quraisy, ya, ayat 1 sampai 4 itu diterangkan tentang perjalanan perdagangan orang-orang Mekah. Yaitu ada dua, perjalanan musim dingin dilaksanakan dari Mekah menuju ke Yaman, dan yang kedua, perjalanan musim panas dilaksanakan dari Mekah menuju ke Syam. Itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4.
Kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium. Ini beribu kota di Konstantinopel. Yang kedua, Kekaisaran Persia. Kekaisaran Persia ini beribu kota di Al-Madanain, terletak sekitar 20 mil di sebelah tenggara kota Baghdad yang sekarang. Dan yang ketiga, dinasti Himyar. Jadi waktu itu sebelum Islam datang, ada 3 kekuatan politik yang berpengaruh. Kekaisaran Bizantium yang beribu kota di Konstantinopel, Kekaisaran Persia yang beribu kota di Madanain, dan yang ketiga dinasti Himyar. Dan untuk tugas yang kedua adalah silahkan kalian tulis atau kalian catat materi yang ada di video pembelajaran kali ini di buku tulis kalian. Kalian tidak perlu mengumpulkan, cukup nanti ketika kita mengadakan pertemuan tatap muka, Pak Muhsin akan mengeceknya satu persatu. Jadi tugas yang kedua adalah kalian mencatat materi yang ada di video ini ya dari awal sampai akhir di buku tulis kalian serapi mungkin. Kemudian tidak perlu dikumpulkan, melainkan nanti ketika kita tatap muka akan Pak Muhsin cek satu per satu. Dan untuk tugas pertama tadi sudah Pak Muhsin berikan ya. Kalau kalian lupa, silahkan kalian bisa ulang, lihat videonya dari awal. Tibalah saatnya di penghujung video. 2 tugas sudah Pak Muhsin berikan. Segera selesaikan supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya kalian tidak tertinggal materi pembelajaran berikutnya dari Pak Muhsin. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.